semuanya bisa berjalan dengan baik. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Baiklah anak-anak, kita membuat kesepakatan kelas kita tempelkan di depan. Kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan. Impian kelas saya hidup bahagia bersama 10-2. Hidup 10-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua. Ada nama sebuah bangsa, namanya bangsa Indonesia. Selamat hari Selasa, semoga kita bahagia. Di sini kita berkumpul untuk mendengarkan penerapan dari budaya positif yang akan dijalankan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Francisca Sitorus SPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati juga Ibu Francisca Sitorus, dan Bapak Ibu yang saya hormati. Sekarang kita akan mendengarkan pemaparannya, dan setelah ini kita akan membuka sesi diskusi mengenai apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Sitorus. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Kurikulum, yaitu Bapak Saud Manik SPD. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 untuk perdamaian yang sudi kiranya berkolaborasi dengan saya sebagai calon guru penggerak di angkatan kelima dari SMA Negeri 1 Duluk Perdamaian. Adapun tujuan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, yaitu tentang modul 1.4 di aksi nyata dari penerapan budaya positif yang akan kita laksanakan di SMA Negeri 1 Duluk Perdamaian yang sangat kita cintai ini. Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan materi yang akan kita laksanakan di dalam sekolah kita. Tetapi sebelum kita sampaikan atau kita dengarkan, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak dan Ibu, salam sehat buat kita semua. Semoga Bapak dan Ibu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab Bapak Ibu. Kenapa saya katakan obat yang paling mujarab? Karena selama dalam
Lebih kurang kita 2 bulan ini, dimulai dari bulan 7, 8, kita banyak mengalami masalah-masalah, banyak mengalami kendala-kendala, banyak mengalami sampai pemikiran kita barangkali sampai stres menghadapi anak-anak kita ini. Tetapi harapan saya sebagai calon guru penggerak, saya mau mengajak Bapak dan Ibu, untuk berkolaborasi bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa dalam keadaan senang dan gembira. Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan di sana adalah tadi aksi nyata yang telah sudah saya paparkan terlebih dahulu. Bagaimana kita menyebarkan pemahaman, terlebih saya sendiri pengalaman dalam penerapan budaya positif. Nah, di sana Bapak dan Ibu di dalam menerapkan budaya positif itu bisa kita lihat ada 7 konsep utama dari model budaya positif. Yang pertama Bapak dan Ibu, perubahan paradigma belajar. Kemudian bagaimana motivasi perilaku manusia. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dari restitusi, kemudian segitiga restitusi, dan yang berikutnya Bapak dan Ibu, keyakinan kelas. Kira-kira apa ya yang 7 ini? Bentuk apakah ini? Boleh kita lihat Bapak dan Ibu. Yang pertama di sana adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita lihat Bapak Ibu, apa kira-kira ya paradigma baru ini? Nah, kita ingin berubah. Kita harus merubah Bapak dan Ibu mindset kita sebagai seorang guru. Supaya apa? Di tahun depan, di tahun ajaran 2023-2024, kita akan masuk ke kurikulum merdeka. Nah, harus berani kita Bapak dan Ibu merubah mindset kita. Kira-kira paradigmanya di sana. Nah, pelajaran itu harus dirancang dia berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila ya? Nah, di sana sudah kita pernah dengar ketika sosialisasi yang di Sidamalik Bapak dan Ibu. Profil pelajar Pancasila ada yang dikatakan yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua harus berbineka global, berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi yang kedua di sana adalah dikatakan tadi ada disiplin positif. Disiplin Bapak dan Ibu kita sudah paham ya. Berjalan saja kita kalau tidak disiplin, makan saja kalau kita tidak disiplin, maka akan bagaimana Bapak dan Ibu? Iya, akan berantakan Bapak dan Ibu. Maka kita harus menggunakan ini disiplinnya yang positif. Nah, dalam budaya kita, makna dari disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita biasanya cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kira-kira bagaimana itu ya? Nah, silakan kamu disiplin, tetapi dia tidak nyaman Bapak dan Ibu. Biasanya yang kita selama ini kita buat itu kan kira-kira seperti itu. Nah, ternyata sebagai seorang pendidik Bapak dan Ibu, tujuan kita adalah menciptakan bagaimana anak-anak ini memiliki disiplin yang pertama dirinya sendiri dulu, sehingga dia bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik
bukan ekstrinsik. Artinya Bapak dan Ibu, dari dalam dirinya dulu, dari dalam diri, bukan hanya dibilang kamu harus seperti ini. Kalau mereka sudah mau Bapak dan Ibu, saya yakin mereka, anak-anak kita pasti menuju ke arah yang baik. Nah, disiplin positif ini juga bisa merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, juga tanpa hukuman. Artinya saya melakukan ini supaya aku nanti tidak ditegur. Artinya tidak ada yang tiga itu Bapak dan Ibu. Sogokan, ancaman maupun hukuman. Mereka mampu berdisiplin dimulai dari dirinya sendiri. Kebutuhan dasar manusia Bapak dan Ibu yang selanjutnya, di sana kita kebutuhan dasar manusia itu kan ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang kita lihat selama ini, kalau dia merasa tidak diterima, maka di sana dia akan melonjak emosinya Bapak dan Ibu. Di sanalah kebutuhan dasar manusia itu harus kita pahami. Yang ketiga itu penguasaan. Jangan kita dari rumah emosi, tidak bisa kita kuasai diri kita, maka yang kena Bapak dan Ibu anak-anak. Kemudian kebebasan kepada anak-anak ini juga perlu kita buat asal di dalam satu kontrol. Kemudian kesenangan. Inilah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali. Ada sampai dengan kesenangan. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini kita lihat apa itu ya motivasi. Kira-kira motivasi itu bisa kita katakan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau secara tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dengan tujuan tertentu harus kita garis bawahi Bapak dan Ibu. Tujuan tertentu sadar maupun tidak sadar. Itu. Bagaimana kira-kira untuk mencapai tujuan ini? Nah, di sana ada menghindari ketidaknyamanan itu. Bagaimana? Menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman itu bagaimana? Anak-anak jika kita suruh mengutip sampah, salah satu contoh. Maka kalau misalnya dia hanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, dia asal ambil Bapak dan Ibu kemudian dibuang di tempat yang sama. Nah, jadi kita buat bagaimana lah kira-kira kita hindari ketidaknyamanan itu dan hukuman ini. Di sana ada murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi dari luar atau ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya. Yang kedua Bapak dan Ibu, bagaimana mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sana murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan suatu hadiah atau imbalan, penghargaan atau pujian. Wah, hebat kamu ya nak. Dia hanya mendapatkan itu Bapak dan Ibu. Nah, inilah juga dikatakan motivasi dari luar atau ekstrinsik. Yang ketiga Bapak dan Ibu, menghargai nilai-nilai kebajikan dari dalam diri sendiri. Yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi yang datang dari dalam diri atau dikatakan dengan intrinsik. Nah, Bapak dan Ibu, yang berikutnya adalah bagaimana kira-kira konsep disiplin ini dengan identitas yang gagal. Meskipun Bapak dan Ibu kita buat itu, ada kita ini gagal. Nah, di mana ditunjukkan? Di hukuman Bapak dan Ibu. Menyakitkan sekali kalau sudah dihukum Bapak dan Ibu. Kemudian merasa tidak nyaman.
Kemudian murid ini terpaksa dia takut, memaksa, seolah-olah kita memaksa Bapak dan Ibu, itu kan hukuman ya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Lebih bagus dia diam, karena kalau saya nanti ngomong takut salah. Murid menjadi rendah diri Bapak dan Ibu. Itulah hukuman. Bagaimana dengan penghargaan? Tidak efektif. Kalau seandainya kita tidak hargai lagi, nanti dia tidak akan berbuat, jadi tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Kok dia dapat hadiah saya tidak? Maka ada sifat iri di sana Bapak dan Ibu. Mematikan kreativitas. Harusnya dia mampu menjalankan itu, tetapi karena ini demi suatu penghargaan, dia tidak buat itu. Nah, kemudian menghukum ini dengan sistem ranking. Bapak dan Ibu ya, merampas hak menghargai dirinya. Di sana Bapak dan Ibu, hukuman dan penghargaan itu ternyata itu adalah salah. Tidak baik kita menghukum dan memberikan penghargaan juga. Karena sama-sama tadi kita lihat ini, di penghargaan dengan hukuman itu berada pada motivasi perilaku manusia di ekstrinsik, dari luar dirinya. Jadi yang dari dalam diri Bapak dan Ibu itu adalah berdasarkan kesadarannya. Nah, Bapak dan Ibu, jika ada tadi hukuman, jika ada tadi penghargaan, ada konsekuensi yang dibuat, itu konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Inilah Bapak dan Ibu, yang pertama konsekuensi. Penguatan pendek, jangka pendek di konsekuensi, kemudian perlu dimonitoring siswanya dengan berkelanjutan, diikuti Bapak dan Ibu. Kemudian diberikan stimulus respon. Nah, murid menghormati peraturan tersebut, kemudian kehilangan waktu dia untuk merenungi kesalahannya. Itu kalau konsekuensi. Tetapi kalau restitusi Bapak dan Ibu, murid itu pasti bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau dia contohnya salah, dia harus tahu apa kesalahannya, bertanggung jawab dia dalam perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka waktu yang panjang. Kemudian menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain. Nah, teori kontrol itu siswa memegang kontrol atas dirinya, bukan lagi dibuat-buat, bukan lagi yang disuruh-suruh, tetapi dia memegang kontrol atas dirinya Bapak dan Ibu. Kemudian akhirnya murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jika konsep disiplin dengan identitas yang sukses ini kita buat Bapak dan Ibu. Kemudian konsep disiplin ini yaitu kita buatlah pendekatan restitusi. Karena tadi kan di Bapak dan Ibu, di restitusi ini adalah yang baik ya Bapak dan Ibu ya. Ini adalah ada murid yang bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, kira-kira bagaimana ya konsepnya? Nah, konsepnya Bapak dan Ibu, kita buat sebuah cara yang tepat untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Itulah yang dinyatakan dengan pendekatan restitusi. Nah, ini yang mau kita lakukan Bapak dan Ibu, supaya anak-anak kita itu merasa merdeka. Pasti itu restitusi tadi juga pendekatan, konsep. Nah, restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dinyatakan oleh Gosen di tahun 2004, pernyataan Gosen di 2004. Saya kutip di sana Bapak dan Ibu, restitusi itu merupakan kondisi, menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kita ambil Bapak dan Ibu, ciri-ciri restitusi yang bisa kita lihat di sana adalah
bukan menebus kesalahan, namun memperbaiki kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, kemudian menuntun dia untuk melihat ke dalam dirinya. Bapak dan Ibu, saya tadi memperbaiki hubungan itu demikian Bapak Ibu. Seorang siswa yang sudah kena hukum dia, yang jelas pasti dia merasa minder, merasa kita ini lawannya, merasa kita bukan temannya lagi. Nah, makanya di sana ada menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Fokus dia pada karakter, bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus dia pada solusi. Dia fokus pada solusi, Bapak dan Ibu. Yang berikutnya kita buat contoh dari perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 tadi Bapak dan Ibu ya. Di hukuman, di konsekuensi itu tadi datangnya dari ekstrinsik. Kemudian dari restitusi itu datangnya dari intrinsik. Nah, hukuman di sana, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Ini contoh-contoh Bapak Ibu. Kemudian guru marah dan bahkan memukul atau menculik sehingga muridnya menjadi takut ternyata Bapak Ibu. Takut, merasa takut mereka. Kemudian di konsekuensi kita berikan konsekuensinya. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat jam istirahat. Padahal Bapak dan Ibu, jam istirahat anak-anak harus istirahat. Tetapi kita buat itu di jam istirahat itu mengerjakan tugasnya. Kemudian dikerjakan sebanyak 3 kali lipat Bapak dan Ibu. Sangat banyak, 3 kali lipat. Kemudian guru tegas, siswanya menghormati peraturan itu. Peraturan yang dihormati Bapak dan Ibu bukan kita. Nah itulah kalau di konsekuensi. Tetapi Bapak dan Ibu mari kita lihat di restitusi. Di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Kita membantu menyelesaikan masalah dari anak-anak kita Bapak dan Ibu. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kalau tadi Bapak dan Ibu kita lihat siswa menghormati peraturan. Kalau di restitusi Bapak dan Ibu, dia menghormati dirinya dan orang lain. Jadi udah bisa kita bedakan ya Bapak dan Ibu. Nah, karena yang baik itu adalah restitusi tadi yang kita katakan, maka kita ambil 5 posisi kontrol yang bisa kita laksanakan dalam restitusi Bapak Ibu. Yang pertama itu penghukum tadi. Pada saat kapan ini kita buat penghukum? Padahal kita sudah tahu bahwa penghukum itu membuat anak jadi takut. Kemudian ada di sana membuat rasa bersalah kepada anak kita. Yang berikutnya Bapak dan Ibu sebagai teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Bapak dan Ibu, saya jelaskan kalau penghukum tadi sudah jelas ya Bapak Ibu, ada contohnya. Kemudian membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Begitu kita tunggu anak-anak kita itu yang kita sudah marah, ternyata anak-anak itu tidak buat, maka dia merasa bersalah Bapak Ibu. Dia akan murung, dia akan menutup diri. Nah di sana sebagai teman, bagaimana sebagai teman? Bapak dan Ibu sebagai teman ini juga saya tidak kurang menyarankan. Kenapa? Jika anak-anak kita anggap sebagai teman, di sana ada 2 positif dan negatif. Kalau kita misalnya kita rasakan Bapak Ibu, kalau kita buat sebagai teman, maka dia menganggap kita temannya. Nah oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kita memilih pada saat kapan kita
Pada saat kapan dia menghukum? Pada saat kapan dia membuat rasa bersalah? Ini boleh dipakai Bapak dan Ibu. Tetapi di pemantau juga, kita hanya memantau. Ada di sana searah, bukan timbal balik, hanya memantau. Tetapi ada di sana sebagai manajer Bapak dan Ibu, sebagai manajer. Maka saya mengharapkan Bapak dan Ibu kita semua bijak dalam melakukan restitusi ini. Saya lebih memilih sebenarnya dan menyarankan ke manajer. Kalau di manajer ini Bapak dan Ibu, tidak ada di sana bos, tidak ada di sana teman sejati, tidak ada di sana sebagai penghukum yang abadi, tidak ada di sana juga pembuat rasa bersalah yang berkelanjutan. Nah, di manajer itu adalah bagaimana sama-sama berkembang. Si anak ini kita tuntun Bapak dan Ibu dari lakunya yang ada ke arah yang positif sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita hanya menuntun kodrat si anak, menuntun ke arah yang positif, menuntun lakunya. Namun motivasi yang ada di dalam dirinya, cita-cita sudah ada Bapak dan Ibu. Kita hanya menuntun saja. Kemudian Bapak dan Ibu ada 5 saya buat di sana contoh dari penerapan posisi kontrolnya ya Bapak dan Ibu ya. Di penghukum dia patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas, berdiri di barisan di hormat bendera. Nah ini contoh-contoh Bapak Ibu. Saya rasa ini Bapak dan Ibu yang dulunya pernah kita lakukan. Saya juga Bapak dan Ibu pernah saya lakukan ini. Tetapi setelah saya mengetahui dari restitusi, saya sudah mulai melakukannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga bisa kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Pembuat rasa bersalah Bapak dan Ibu. Berapa kali Ibu memberitahumu ya? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Nah itu contoh dari membuat rasa bersalah Bapak dan Ibu. Kemudian di pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Menurut kamu apa konsekuensinya? Artinya satu arah Bapak dan Ibu. Kemudian sebagai teman ayolah, yang tertiblah. Buat ibu guru bangga ya, buat bapak guru bangga ya. Jangan lakukan nanti kepala sekolah marah sama saya. Nah itu Bapak dan Ibu, kita membuat itu sebagai teman. Kali ini tidak mengapa kamu salah. Coba Bapak dan Ibu kita garis bawahi. Kalau kita sebagai teman, kamu ini sekali ini nggak apa-apa kamu buat salah. Nah kira-kira demikian Bapak Ibu ya, kalau di teman. Tetapi kalau dia di manajer Bapak dan Ibu, apakah kamu tahu? Kita kembalikan. Apakah kamu tahu kesalahanmu itu apa kira-kira ya? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah artinya ada ajakan di situ. Artinya kita mengajak, maka dia juga akan memunculkan ada timbal balik Bapak dan Ibu. Ada di timbal balik itu sebabnya Bapak dan Ibu, saya mengatakan tadi, ini kita lakukan sebenarnya di manajer. Ya. Nah, untuk pembelajaran di kelas supaya bagus, enak dan tadi mereka mengerti, paham, harus kita membuat keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena tadi sudah paham kita ya Bapak Ibu ya. Kenapa enggak peraturan? Kenapa mesti keyakinan kelas? Karena Bapak dan Ibu kalau peraturan itu tadi kan sudah ada kita jelaskan. Ada hukuman di sana Bapak dan Ibu. Tetapi kalau keyakinan kelas di sana nanti dia berlaku sebagai kita sebagai guru manajer. Ada timbal balik Bapak dan Ibu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Nah karena kita sudah ada kesepakatan Bapak Ibu, jika tidak menggunakan helm maka akan mendapat
hukuman Bapak dan Ibu. Nah itu adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, kepolisian, bukan keyakinan. Nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, karena kita tahu Bapak Ibu kan sadar kita itu kalau nggak menggunakan masker Bapak Ibu kita akan kena penyakit kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kira-kira demikian keyakinan kelas kita. Kita lihat Bapak Ibu, itu tadi contoh yang saya buat. Sekarang bagaimana membuat keyakinan kelas di sekolah. Nah, ini guru dan siswa bersama-sama membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas. Karena kalau tidak kita jelaskan Bapak dan Ibu, ini mereka akan berontak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya mengajak Bapak Ibu kita melihat, barangkali tidak kedengaran. Demikian Bapak Ibu contoh dari keyakinan kelas yang kami buat di kelas. Baik Bapak dan Ibu, kegiatan membuat keyakinan kelas sebagai contoh ini saya buat di kelas 10-nya 2. Mari kita ikuti bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Baik Bapak dan Ibu, demikian kira-kira bagaimana cara membuat kesepakatan kelasnya di dalam kelas. Itu Bapak dan Ibu sebagian kecil yang saya buat ya. Nah, yang 36 orang itu semua membuat keyakinan kelasnya itu. Saya ambil Bapak dan Ibu 6 sebagai contoh dari hasil kesepakatan kelas yang telah dibuat tadi. Yang pertama, mereka sepakati Bapak Ibu masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, kelas bersih, tertib dan aman. Yang ketiga, belajar bahagia. Yang keempat, saling mengasihi dan menghargai. Termasuk di sana Bapak dan Ibu tidak membuli satu sama lain. Kemudian berpakaian rapi, sopan dan nyaman. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, saling terbuka dan berbagi. Di sana contoh daripada keyakinan kelas mereka itu kita tampilkan Bapak Ibu kita tempelkan di dinding. Salah satu contoh saya sudah buat ini di kelas 10 Nia 2. Nah, segitiga restitusi Bapak Ibu ini kembali kita ke sana tadi. Bagaimana cara penerapan segitiga restitusi ini bisa kita laksanakan dengan yang pertama, untuk menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang
yang bisa kita lakukan. Di sanalah Bapak Ibu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku atau semua tindakan memiliki dasar daripada alasan. Yang ketiga Bapak dan Ibu, menanyakan keyakinan kita, keyakinan murid kita. Semua kita memiliki motivasi secara internal Bapak dan Ibu. Ada motivasi kita, semua manusia. Nah, ini salah satu contoh kita lihat Bapak dan Ibu, bagaimana cara restitusi segitiga itu kita buat. Baik, demikian Bapak Ibu untuk cara menyelesaikannya. Nanti kita bisa lihat kembali. Kita lihat yang kedua nanti. Baik Bapak dan Ibu, di sana bisa kita lihat tadi videonya. Dalam penerapan segitiga restitusi, malah sebenarnya anak-anak itu kalau kita buat kita sebagai manajer, anak-anak itu sebenarnya tidak merasa takut, bahkan mereka mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam penerapan di program disiplin positif ini, hendaknya kita sebagai pendidik memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana kita harus mampu juga
berefleksi atau bercermin pada posisi kontrolnya yang kita buat tadi. Kemudian bagaimana perjalanan di dirinya sebagai seorang guru, atau bisa dikatakan sebagai among, bahasa Jawanya sebagai among, yang artinya posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, insan yang merdeka, dan insan yang bertanggung jawab. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya untuk Bapak dan Ibu, sebelum saya bertanya kepada dan Ibu bagaimana kira-kira penjelasan yang saya buat ini, terima kasih yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan? Kami kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Francisca Sitorus yang telah menjabarkan dengan luas konsep utama modul budaya positif. Kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Francisca Sitorus. Sekarang saatnya kita buka diskusi singkat mengenai apa saja yang telah dijelaskan tadi. Kita buka 2 sesi kepada Bapak Ibu. Siapa yang memberikan pertanyaan, kritik atau saran atau tambahan kepada Ibu Francisca Sitorus demi kelengkapan dari modul yang dibuatnya, kami persilakan. Sesi pertama kita buka untuk 2 orang penanya. Terima kasih. Ya, Pak Sanjay Nabitu dan Bu Berti Sinaga, kami persilakan ke depan saja Bapak, biar bisa terdengar suaranya. Baiklah, terima kasih. Saya Sanjay Putra Nabitu ingin bertanya kepada Ibu Francisca Sitorus. Tadi di pemaparan Ibu ada dikatakan tidak baik menggunakan hukuman ataupun berupa penghargaan karena akan memunculkan sifat iri terhadap peserta didik yang tidak mendapat penghargaan tersebut. Dan selama di sekolah ini, setiap semesternya ada penghargaan diberikan kepada setiap yang juara. Dan apakah itu menyalahi? Dan kalau itu menyalahi, apa solusi yang harus kita buat atau kita lakukan sebagai guru untuk mengganti penghargaan tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu dibuat oleh setiap peserta didik kepada untuk ditanggung jawab bersama dan dilakukan bersama. Jadi pada saat ada siswa yang melakukan atau tidak mematuhi keyakinan kelas tersebut, pada saat kapan itu cocoknya dipanggil untuk menghadap guru tersebut? Terima kasih. Terima kasih Pak Sanjay Nabitu. Lanjut kepada Ibu Berti Sinaga. Baik, terima kasih. Saya memberikan masukan seperti itu. Menurut saya karena memang masuk juga di kelas 10 MIA 2, keyakinan kelas yang tadi dipaparkan oleh Bu Torus adalah sangat bagus. Dan karena memang saya juga masuk di kelas 10 mulai dari MIS dan juga MIA, mereka memang lebih baik kalau saya melihatnya dari mereka sebelum membuat keyakinan kelas, kemudian mereka membuat keyakinan kelas. Saya lebih senang belajar di situ dan mereka lebih termotivasi untuk belajarnya, dan saya ingin membuat keyakinan kelas di kelas saya juga. Karena ketika anak-anak itu masuk di kelas, mereka mungkin membaca-baca keyakinan kelasnya bagaimana dan menjadi faktor dari dalam dirinya untuk berubah, seperti datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan tepat, seperti itu. Dan mereka menjadi saling berhargai juga, saling berbagi. Kalau saya melihat mereka ketika kita memberikan soal, mereka
sudah mau berdiskusi dengan teman sebangkunya, jadi semakin bagus. Dan itu ingin saya lakukan juga di kelas saya nantinya, bahkan juga kayaknya cocok dilakukan di rumah untuk anak-anak di rumah, supaya mereka lebih baik lagi ke depannya, baik itu masalah disiplin di rumah dan juga belajarnya. Kemudian mungkin yang menjadi pertanyaan saya adalah masalah seperti yang ditanyakan Pak Sanjay tadi, jadi tidak saya tanyakan lagi masalah pada saat kapan kita akan melakukan apa yang menjadi tindakan kita ketika mereka melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas yang mereka sudah tempel di kelasnya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ada 2 orang yang memberikan tanggapan dan juga pertanyaan. Itu yang pertama dari Pak Sanjay itu yang menanyakan tentang bahwa tidak baik memberikan hukuman dan penghargaan kepada siswa. Sementara di sekolah kita setiap semesternya ada penerapan saat membagi rapor. Nah, jadi apa solusi yang ditawarkan supaya hal itu tidak perlu lagi dilakukan? Kemudian yang kedua adalah jika keyakinan kelas itu dilanggar, pada saat kapan siswa itu harus dipanggil oleh guru yang bersangkutan. Sementara dari Ibu Ferdi Sinaga, Ibu itu memberikan tanggapan bahwa setelah adanya keyakinan kelas ada peningkatan yang positif yang dibuktikannya di kelas 11.2, dan Ibu itu juga ingin melakukan hal tersebut di kelas yang dia bina. Kemudian yang kedua, bahwa keyakinan kelas itu juga bisa diterapkan di rumah. Jadi kalau berarti hanya sebagai tanggapan, sementara Pak Sanjay memiliki 2 pertanyaan kepada Ibu Francisca Sitorus. Kami silakan untuk memberikan jawaban. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Yang pertama sekali saya sampaikan kepada Ibu Ferdi Sinaga, saya mengajak Bapak dan Ibu memberikan aplaus yang meriah untuk Ibu Ferdi Sinaga. Baik, terima kasih Ibu. Ternyata Ibu memperhatikan kelas yang Ibu ampuh berketepatan. Saya juga masuk di kelas 10.2. Yang saya rasakan Bapak Ibu setelah membuat keyakinan kelas mereka memang jadi 80% ada perubahan Bapak dan Ibu. Di sana setiap ada yang melanggar daripada keyakinan kelas mereka, saya selalu mengingatkan. Saya tidak menghukum Bapak Ibu, dan saya tidak memberikan konsekuensi, tetapi saya panggil Bapak Ibu di celah-celah kegiatan mereka, misalnya ketika mereka mau istirahat Bapak dan Ibu, atau ketika mereka di jam pelajaran kita Bapak Ibu, boleh kita panggil yang melanggar daripada kesepakatan kelasnya yang telah dibuat. Jadi terima kasih kepada Ibu Ferdi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya di masing-masing kelas kita Bapak Ibu, kemudian demi menunjang daripada keberhasilan anak-anak kita semua. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ada pertanyaan dari Bapak Sanjay itu, yaitu kira-kira menghukum dengan memberi hadiah. Di sana terletak pada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada tadi yang sudah kita jelaskan adalah penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer, dan sebagai teman. Bapak dan Ibu, yang kelima ini bisa kita laksanakan Bapak dan Ibu. Bisa kita laksanakan, tetapi pada saat kapankah kita menghukum? Pada saat kapankah kita memberi hadiah? Kenapa di sana tadi ada dikatakan memberikan hadiah itu termasuk di ekstrinsik Bapak dan Ibu. Jadi kalau di ekstrinsik itu biasanya kan bisa bernilai negatif. Contoh, kita memberikan hadiah
kepada anak-anak, nah, kalau kamu nanti membersihkan kelas kamu ini, membersihkan ruangan kamu, itu beri hadiah ya. Kemudian anak-anak itu menjadi berbangga diri Bapak Ibu. Dia hanya memberikan, mau melakukan itu apabila diberi hadiah. Jika tidak diberi hadiah, dia akan bahkan malas barangkali Bapak Ibu. Nah, di sana. Tetapi sesuai dengan pertanyaan apa yang dikatakan oleh Bapak Sanjo, bagaimana Ibu dengan pemberian hadiah ketika di kenaikan kelas? Di kenaikan kelas Bapak Ibu, sesuai dengan yang pernah kita buat, dan bahkan setiap semester kita memberikan hadiah kepada anak-anak kita yang juara umum, juara 1, 2, dan 3, bahkan juara di kelas. Nah, di sanalah yang letaknya pada saat kapan kita Bapak dan Ibu memberikan hadiah itu, bukan tidak boleh. Pada saat kapan kita Bapak dan Ibu memberikan itu sebagai penghukum, bukan tidak boleh. Tetapi apakah di dalam penghukum itu di sana ada patuhi aturan sekolah? Kalau tadi memberikan hadiah Bapak Ibu di akhir semester, dipatuhi, benar atau enggak itu Bapak Ibu menjadi suatu kebaikan? Benar. Itu baik Bapak Ibu. Berarti pada saat di akhir semester boleh Pak Sanjay. Di saat di akhir semester itu sudah kita laksanakan, dan bahkan itu sudah kita sepakati sebenarnya Bapak Ibu. Meskipun tidak kita undang semua siswa untuk menyepakati kalau ini seperti ini ya, tetapi dengan pelaksanaan pemberian hadiah setiap di akhir semester itu termasuk sudah kita sepakati Bapak dan Ibu. Nah, di sanalah saya rasa untuk pertanyaan Pak Sanjay, pada saat pemberian hadiah itu termasuk itu dari ekstrinsik, dari luar dirinya, tetapi hal yang positif. Kira-kira demikian Pak jawaban kita di pemberian hadiah dengan di penghukum. Di penghukum dan pemberian hadiah itu sama-sama di unsur ekstrinsik. Tetapi di restitusi itu adalah dari dalam diri. Mereka bukan patuhi peraturan, tetapi mereka menghargai dirinya dengan orang lain. Nah, itulah perbedaannya Bapak dan Ibu. Ada saatnya kita juga memberikan penghukum, tetapi pada saat kapan? Ada juga kita saatnya memberikan sebagai hadiah atau sebagai plus kepada anak-anak kita. Demikian kira-kira Pak Sanjay. Jika ada yang kurang lebih atau kurang jelas, kami tetap masih mempersilahkan. Bagaimana kira-kira Pak Sanjay? Yang satu lagi tadi, kita bisa mengambil siswa. Baik. Kapan kita memanggil siswa? Jika misalnya keyakinan kelas itu dilanggar, Bapak Ibu. Nah, itu tadi kita buat di celah-celah kita ketika kita kan mulai hari Senin jam pertama sampai hari Sabtu tidak masuk ya Bapak Ibu. Tetapi kita tahan Bapak Ibu ketika kita belajar atau mengajar di kelas, itu tidak kita langsung panggil Bapak Ibu. Kita tahan. Ketika kita keluar harus kita juga saling menghargai Bapak Ibu. Ketika kita sudah habis jam kita, maka Bapak dan Ibu guru yang lain masuk. Nah, di situ kita minta izin Bapak Ibu. Kita harus permisi, kita harus saling menghargai. Nah, di sana letaknya kita Bapak dan Ibu berkolaborasi untuk menentukan hal-hal positif kepada anak-anak kita, kepada sekolah kita, demi kemajuan anak-anak dan demi kemajuan sekolah kita. Kira-kira demikian Pak Sanjay. Bagaimana Pak? Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Sitorus yang telah menjawab dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Sekarang kami buka sesi kedua untuk dua orang penanya.
masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Bagaimana kira-kira, sudah pas? Sudah? Oke, sudah pas. Jadi sebelum closing statement atau pernyataan penutup dari Gustorus, saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang di sini yang diwakili oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Sotmanik untuk memberikan tanggapan juga motivasi kepada calon guru penggerak Ibu Francisca Sitorus. Waktu dan tempat, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak D sebagai moderator dan kepada Bu Francisca Sitorus sebagai narasumber. Tanggapan dari pihak sekolah atau dari kepala sekolah, ya semoga ini berlanjut. Artinya guru penggerak itu bukan hanya sebatas menggerak anak didik kita untuk mengikuti pembelajaran, terlebih untuk merdeka belajar, tetapi juga sebagai perpanjangan tangan untuk guru-guru yang lain, sehingga percepatan di dalam proses pembelajaran merdeka belajar itu bisa lebih cepat lagi. Misalnya dengan memberi motivasi kepada guru-guru yang lain, terutama guru-guru yang muda. Jadi ini tidak terbatas untuk guru PNS saja, tidak. Menjadi guru penggerak itu juga sama hak dan posisinya kepada guru provinsi ataupun Bapak Ibu guru yang honor. Artinya supaya ini berjalan dengan baik, contoh tadi yang dapat kami tangkap bahwa Ibu terus menyajikan bagaimana keyakinan belajar dari seorang anak ini, ya. Keyakinan pribadi sendiri. Ternyata anak keyakinan itu bukan hanya pada siswa yang berprestasi, yang 5 besar atau 10 besar, tapi adakah keyakinan mau belajar, merdeka belajar tanpa paksaan dari guru anak-anak kita yang kadang bermasalah, yang sering cabut, guru yang siswa yang tidak mampu belajar, yang rankingnya masih di bawah. Artinya inilah yang perlu kita kembangkan dan mohon kepada Ibu terus agar untuk selanjutnya lebih memperbanyak diskusi-diskusi seperti ini kepada guru-guru yang lain. Kalau ini masih berkisar 10 orang, kita ini punya guru sebanyak 40 atau 38 orang, ya bisa berbagi untuk memotivasi anak kita. Saya rasa demikian dari kami. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sotmanik. Sekarang kami serahkan kepada Ibu Storus untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup acara ini. Setelah itu kita akan tutup melalui doa. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Kurikulum Pak Sotmanik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang mengapresiasi apa yang menjadi kebutuhan daripada sekolah. Salah satu contoh yang telah dibukakan oleh pemerintah kita di program guru penggerak. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan, karena tadi juga seperti pernyataan oleh teman-teman saya, Ibu JS dengan Pak Sanjay, karena ini adalah budaya positif. Semakin sering kita Bapak dan Ibu membudayakan budaya positif, saya yakin dan percaya Allah bisa karena biasa. Kalau misalnya kita sudah membiasakan Bapak dan Ibu, maka untuk selanjutnya tanpa berlelah payah kita, tanpa kita menyuruh anak-anak kita itu
maka saya yakin dan percaya mereka akan timbul niatnya juga. Karena tujuan utama daripada anak-anak kita ini, Bapak dan Ibu, adalah belajar demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Demikian Bapak dan Ibu, jika ada pernyataan saya atau tutur kata yang kurang berkenan kepada Bapak dan Ibu, juga kepada Bapak Kepala Sekolah, jika ada kesalahan-kesalahan saya dalam menjalankan program guru penggerak di SMA yang kita cintai ini, kami secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian Bapak dan Ibu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sebelum kita akhiri acara ini, saya bacakan di sini ada sebuah pantun, yaitu listrik itu ada arus. Arus itu bisa dibatasi. Tetap semangat Ibu Pransika Sitorus, teruslah berkarya dan menginspirasi. Ada Ibu bernama Kartini, melayani tanpa sumbangsi. Demikian acara kita hari ini. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Ya, untuk mengakhiri acara ini, kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian dan terima kasih. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita jadi pandai dibimbing Bu Guru. Guru berberita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Guru berberita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindi Arita Purba dari kelas 10 MIA 2. Setelah membuat kesepakatan kelas tadi, saya merasa lebih senang dan konsisten dalam meyakinkan kesepakatan kelas bersama Ibu P. Sitorus yang telah menggali nilai-nilai positif yang ada di dalam diri saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu P. Sitorus telah menuntun kami dalam meyakinkan kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Sahabat Kristen Pasaribu dari kelas 10 MIA 2 ingin menyampaikan bahwa membuat kesepakatan kelas itu sangatlah menyenangkan. Semenjak kami membuat kesepakatan itu, maka kelas kami terlihat tentram, tertib, dan nyaman saat mengikuti pembelajaran. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu P. Sitorus yang telah menuntun kami untuk membuat kesepakatan kelas. Terima kasih sekali lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yance Anita SPDI, guru SMA Negeri 1 Dolok Pardamaian. Budaya positif melalui keyakinan kelas yang telah dilakukan Ibu Sitorus menginspirasi saya menerapkan keyakinan kelas. Dengan budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Sitorus menjadikan saya lebih bersemangat untuk memulai dari hari-hari yang positif. Sukses selalu untuk Ibu sertifikat penggerak dalam mengikuti guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Saya Doni Harapan Manik
guru di SMA Negeri 1 Dolok Perdamaian ingin menyampaikan bahwa budaya positif melalui keyakinan kelas yang diterapkan oleh Bu Francisca Sitorus sangat menginspirasi saya untuk menerapkannya dalam setiap aspek pembelajaran saya kepada siswa saya. Sehingga apa yang kami harapkan di sini, tujuan pendidikan kami untuk menciptakan generasi yang baik bisa terlaksana juga dengan baik. Untuk itu, mari kita tetap semangat untuk melaksanakannya. Terima kasih kepada Bu Francisca Sitorus. Semoga Ibu tetap semangat untuk berjuang untuk menggapai impian dalam rencana dan segala program guru penggerak. Sekian dan terima kasih.